I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin volume 21. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh gak bingung sama alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Ini akan menjadi pertempuran puncak antara Zegion dan Zelanus. Di sini melihat kehadiran dari Zegion, Zelanus pun berkata di dalam hatinya, ini akan menjadi sangat merepotkan jika seandainya dia dan Diablo bekerja sama. Namun karena Zegion akan bertarung dengan Zelanus sendiri, Zelanus pun merasakan keuntungan besar tentang kemenangan dirinya. Karena Zelanus tahu Zegion gak akan pernah bisa mengalahkan dirinya. Zelanus pun saat itu tertawa dan terus berkata, dasar bodoh, semua usahamu pasti akan sia-sia. Namun Zegion yang mendengar itu pun cuman diem aja. Di sini mulai diketahui informasi yang cukup penting. Ternyata setiap kali sosok yang ada di dalam labirin tertelan, mereka nggak bakal bisa dibangkitkan hidup kembali karena nyawanya itu udah nggak ada di dalam labirin. Dengan kata lain, selain sosok Vega yang menjadi ancaman, Zelanus juga akan menjadi ancaman. Meskipun Zelanus tidak akan menelan semua makhluk yang ada di tempat ini, namun Zelanus tetap bisa menelan Apito dan Zegion, karena pada dasarnya mereka merupakan bagian dari Zelanus sendiri. Dan karena itulah, pertempuran antara Zegion dan Zelanus ini sebenarnya membuat Ramirez agak takut. Karena dengan Zegion turun ke medan perang, ada kemungkinan besar Zegion akan menghilang dari labirin dan malah menambah kekuatan tempur dari Zelanus. Namun di sisi lain, Zelanus sepertinya nggak berniat untuk menelan Zegion sepenuhnya. Karena Zelanus mulai berpikir, dia akan membawa Zegion dan Apito keluar dari labirin dan membuat mereka menjadi anggota keluarga Zelanus kembali. Bahkan Zelanus bersumpah akan menjadikan Zegion dewa penciptaan yang baru setelah dirinya bersumpah setia kepada Zelanus. Namun jika tidak memungkinkan membuat mereka setia kepada Zelanus, Zelanus tetap akan menelan mereka. Di sini Zelanus juga menyadari Apito juga telah berevolusi menjadi ibu seperti layaknya Peliot di masa lalu. Dengan kata lain, gak lama lagi Apito juga bisa menciptakan insektar-insektar yang sangat kuat. Dan karena itu Zelanus pun bercita-cita membuat putra-putranya nanti bersaing satu sama lain untuk mendatangkan anak-anak yang lebih luar biasa juga. Karena memang seperti itulah sang Raja Serangga. Dia akan melakukan apapun untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Namun di sini Zelanus pun berkata kepada Zegion, "Nah, aku akan memberikanmu satu kesempatan. Bersumpah setialah kepadaku dan bekerjalah seperti kaki tanganku. Jika kau mau melakukannya, aku akan menjadikanmu dewa penciptaan selanjutnya." Namun Zegion yang mendengar itu pun berkata dengan santai, "Aku menolak. Dewaku sudah ada di sini." Tepat setelah kata-kata itu, Zelanus pun merasa agak kesal karena belas kasihannya malah dipotong dengan kata-kata kasar seperti itu. Zelanus pun saat itu langsung bersiap untuk menyerang Zegion. Dia pun saat itu langsung melepaskan serangan dari virus penghancur menuju ke arah Zegion. Bahkan Zelanus saat itu menyerang Zegion tanpa hati-hati sedikit pun, seolah dia ingin melepaskan tinju tangan kirinya dan menghancurkan tubuh Zegion saat itu juga. Dan benar aja, ketika lengannya itu menyentuh tubuh Zegion, dia pun mulai menelan sesuatu dari tubuh Zegion. Zegion yang menerima serangan itu pun merasa tidak berdaya dan perlahan-lahan mulai terserap. Zegion merasakan penyerapan yang sangat luar biasa, seolah Zelanus sedang menelan dirinya.
Namun tiba-tiba batas penyerapan dari Zelanus pun terhenti. Bahkan aura virus penghancurnya juga langsung menghilang. Zelanus yang melihat itu pun kebingungan tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Zelanus bahkan saat ini terlihat masih dalam kondisi baik, karena ketika pertempurannya melawan Diablo, Zelanus masih menjaga ketenangannya seperti saat ini. Namun sepertinya Zelanus telah membuat kesalahan yang sangat fatal, karena saat ini Zegion terus mengingat penghinaan besar Zelanus kepada tuannya. Zegion pun tiba-tiba berubah, dan saat itu seluruh tubuh Zegion pun mulai bersinar dengan warna cahaya pelangi. Bahkan tiba-tiba keberadaan Zegion pun mulai berada di tingkat Zelanus. Itu mulai membengkak dan semakin besar. Zelanus yang melihat itu pun jadi merasakan bahwa Zegion merupakan ancaman yang sangat besar. Dia nggak jauh berbeda jika dibandingkan sama pertempuran Diablo sebelumnya. Melihat kemampuan Zegion saat ini, Diablo yang tahu asal energi dari Zegion itu pun berkata, sepertinya kau juga sudah membuka pintu itu juga. Kau memang cukup baik, Zegion. Zegion yang mendengar itu pun berkata kepada Diablo, tentu saja, dewa kita selalu sayang kepada hamba-hambanya. Dan karena itulah, aku tidak cukup bodoh untuk menjadi mangsa kekuatannya. Dan setelah kata-kata ini, Zegion pun langsung mengambil langkah maju untuk melesat menghajar Zelanus. Di sisi lain, Pico dan Dino yang melihat kekuatan tempur dari Zegion itu pun kebingungan. Bahkan mereka bertanya-tanya dari mana asal kekuatan Zegion. Mereka pun saat itu mencoba mencari tahu dari Diablo. Namun tentu saja, Diablo nggak bakal semudah itu membocorkan hal itu kepada orang lain. Dan karena itulah, Diablo pun cuman berkata, dasar bodoh, diam dan lihat saja itu. Dan setelah itu Diablo pun kembali menonton pertempuran antara Zegion dan Zelanus. Sedangkan Dino saat itu sedih karena dia nggak tahu asal dari kekuatan Zegion. Sin pun kemudian berpindah ke ruang kendali. Terlihatlah epiknya pertempuran antara Zegion melawan Zelanus saat itu. Ini membuat orang-orang yang ada di tempat itu pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Memang eksistensi Zegion telah membengkak hingga di bawah 8 juta. Itu setelah Zegion menggabungkannya dengan pedang milik Dino. Dan Zegion memang telah diakui sebagai tuan dari kekuatan penuh pedang itu. Namun sejujurnya masih jauh jika dibandingkan dengan eksistensi Zelanus yang mencapai angka 114.000. Namun meski begitu, entah kenapa pertempuran antara Zegion terlihat sebanding melawan Zelanus. Bahkan semakin dilihat dengan teliti, Zegion bahkan mulai menguasai pergerakan dari Zelanus. Ramirez yang masih kebingungan itu pun kemudian bertanya kepada Benimaru, "Hei Benimaru, tahukah kau kekuatan apa itu? Dari mana asal kekuatan Zegion?" Benimaru yang juga bisa membuka pintu itu pun masih kebingungan. Namun dia pun menjawab, kemungkinan itu adalah kekuatan yang dipinjamkan oleh Tuan Rimuru padanya. Karena sebelumnya, bahkan Benimaru juga pernah meminjam kekuatan itu. Sebenarnya, Benimaru juga merasakan keberadaan lain selain Rimuru. Itu adalah keberadaan Ciel. Namun keberadaan itu masih samar-samar. Dan karena itu Benimaru pun menganggap itu adalah keberadaan kekuatan rahasia milik tuannya. Meski begitu, Benimaru pun merasakan ada bayaran besar ketika dirinya meminjam kekuatan dari tuannya. Itu akan membuat tubuh terluka karena nggak sanggup menelan kekuatan yang sangat mengerikan itu. Dan seperti yang kita tahu, ternyata kekuatan yang digunakan Zegion ini berasal dari Nihility Collapse-nya Rimuru yang berada di ruang tak terbatas milik Rimuru. Jadi ada beberapa bawahan yang bakalan bisa meminjam kekuatan dari Rimuru ketika mereka memang bisa mencapai tahap ini. Dan yang Zegion lakukan saat ini hanyalah meminjam kekuatan Rimuru. Itulah yang membuat Zegion bisa mengimbangi Zelanus saat ini. Namun meskipun begitu, jika dibandingkan dengan Benimaru, bahkan jika Benimaru meminjam kekuatan dari Tuan Rimurunya, Benimaru tetap merasa ragu dirinya bisa mengalahkan Zelanus. Sedangkan untuk Diablo sebelumnya, dirinya sama sekali belum menggunakan kekuatan tuannya, bahkan masih bercanda di medan pertempuran.
dan belum menggunakan kekuatan sejati dari Diablo sendiri. Namun dia tetap bisa bertahan melawan Zelanus yang memang saat itu juga belum serius. Bahkan jika kita mengingat perkataan Diablo sebelumnya, jika Diablo menggunakan kekuatan penuhnya, Diablo yakin dirinya bisa mengalahkan Zelanus. Dengan kata lain, ini bakalan membuat kita semakin penasaran berapa jumlah eksistensi dari Diablo sebenarnya. Karena keyakinan mengalahkan Zelanus tanpa meminjam kekuatan Rimuru memang benar-benar cukup di luar perkiraan kita. Oke, balik lagi. Di sini diketahui, kekuatan Nihility Collapse dari Rimuru memang belum dikuasai oleh Benimaru. Namun Benimaru pun berkata di dalam hatinya, sejujurnya, selain Tuan Rimuru, tidak ada yang mungkin mampu menggunakan kekuatan berbahaya seperti itu. Itu adalah kekuatan yang sangat berbahaya. Kurasa Zegion cukup ceroboh karena menggunakan kekuatan itu. Karena jika menggunakannya dalam jangka waktu yang lama, biayanya bahkan bisa mengancam nyawa mereka sendiri. Namun karena nggak ada pilihan lain, Benimaru pun tetap diam saat itu dan cuman mempercayakan semuanya kepada Zegion. Di sisi lain, Zelanus pun mulai merasa kesal karena dirinya sendiri juga kebingungan dari mana asal kekuatan Zegion. Bahkan putranya itu telah menunjukkan kekuatan yang di luar ekspektasinya. Jess bahkan gak pernah mencapai tingkat seperti itu. Dan seperti yang Mimin bilang tadi, jika sebelumnya satu sosok yang bisa membuat Zelanus berhati-hati cuman Diablo, sekarang akan menjadi dua sosok. Karena saat ini, Zelanus pun mulai berhati-hati kepada Zegion. Karena itulah, Zelanus pun mulai berniat menggunakan kekuatan aslinya yang akan menghancurkan Zegion di tempat ini. Seketika, Zelanus pun saat itu langsung melesat dan menghantamkan kekuatan besarnya berkali-kali ke arah Zegion. Namun Zegion saat itu dengan tenang menahan semua serangan dari Zelanus tanpa melukainya sedikit pun. Gak cuma itu aja, Zelanus bahkan di sini gagal menelan Zegion. Ini membuat Zelanus pun mulai kena mental. Dia pun mulai berusaha mati-matian untuk memotong tubuh Zegion. Namun Zegion pun menggunakan kekuatan Kuzua dan berhasil mencegah semua serangan dari Zelanus. Ini menciptakan efek getaran yang sangat luar biasa di tempat itu. Bahkan pertempuran mereka pun mulai bergerak dengan kecepatan dewa. Tiba-tiba, sebuah tinju pun melesat ke arah Zelanus. Itu adalah tinju dari Zegion. Zegion yang sedang meninju Zelanus itu pun berkata, "Dasar sombong, kau harusnya tahu kau akan memperpendek umurmu sendiri jika melakukan hal ceroboh seperti itu. Jangan kalahkan aku dengan tipuan apapun." Zelanus yang mendengar itu pun merasakan tubuhnya dipenuhi oleh rasa sakit. Dia pun saat itu langsung buru-buru melompat mundur dari tempat itu. Teknik yang digunakan oleh Zegion ini merupakan tinju yang berasal dari Veldora, yang Veldora dapatkan dari komik manga. Bahkan saat ini, tinju Zegion bukan lagi tinju biasa. Dia bisa menyalurkan energi penghancur ketika dia melakukan kontak dengan targetnya. Dengan satu sentuhan aja, energi penghancur milik Zegion bisa masuk ke tubuh lawannya. Dan coba bayangin aja kalau energi penghancur itu berasal dari Nihility Collapse-nya Rimuru. Apakah Zelanus bisa menghindarinya? Tentu saja enggak. Tiba-tiba, gelombang luar biasa pun langsung menjalar ke seluruh tubuh Zelanus. Dan rasa sakit luar biasa pun saat itu langsung memenuhi Zelanus. Dan di sini Zegion pun mulai ngerosting sang ayah karena terlalu bertindak emosional dan merasa bahwa dirinya adalah yang terkuat. Dan tepat setelah itu, Zegion bahkan gak memberikan ampunan apapun. Dia pun berkali-kali melesat ke arah Zelanus dan menghantamkan tinju tendangan serta bantingannya ke arah Zelanus. Itu dilakukannya terus tanpa henti sedikit pun. Dan terlihatlah Zelanus yang tidak bisa apa-apa di depan Zegion. Ketika Zegion berniat melepaskan kekuatan dari badai dimensional miliknya, tiba-tiba Zelanus pun menghentikannya dengan kata-kata. Zegion yang mendengar itu pun berkata kepada Zelanus, "Jika kau memohon untuk hidupmu, itu tidak akan pernah terjadi." Zelanus pun saat itu berkata, "Tidak anakku, aku merasa bahagia. Kau menang dan telah berhasil mencapai apa yang aku inginkan.
Karena itulah ku percayakan hidupku dan skill ultimate ini kepadamu. Dan jadilah dewa penciptaan berikutnya. Mendengar perkataan dari Zelanus, Zegion pun berkata, "Omong kosong, aku akan menawarkan hidupku kepada Dewa Rimuru. Aku tidak punya niat naik tahta dan melanjutkan ambisimu." Namun Zelanus yang sudah merasa sangat bahagia itu pun tertawa. "Aku tidak peduli. Jalani saja hidup sesuai keinginanmu, anakku. Aku sudah puas dengan hidupku. Keinginanku telah tercapai. Aku selama ini selalu ingin melampaui orang tuaku." Orang tua yang dimaksudkan oleh Zelanus tidak lain adalah Veldanava. Namun karena dia tidak pernah bisa mencapainya, dia juga menginginkan anaknya bisa melampaui kekuatan dirinya. Dan tepat setelah kata-kata itu, Zelanus pun menghilang di tempat itu. Zegion yang melihat Zelanus menghilang itu pun merasa tersentuh dan berkata di dalam hatinya, "Dasar ayah yang bodoh. Setidaknya jangan berikan kekuatan itu padaku dan biarkan aku beristirahat dengan tenang." Dan setelah itu, Apito dan Zegion pun berdoa dalam keheningan untuk kematian ayah mereka. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!